Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam tentu sering dikaitkan dengan istilah ekstremisme atau terorisme. Paham ini tentu akan sangat merugikan bangsa dan negara. Untuk menjawab mengapa umat Islam banyak terpapar ekstremisme, simaklah jawaban ilmiah dari Dr. Muhammad Iman Firmansyah yang baru menuntaskan sidang terbuka untuk disertasinya. Tentang kajian teologis dan filosofisnya, gitu. Dianalisis oleh teori realitas yang saudara bahas di dalam disertasi ini, bisa disampaikan. Dan yang supaya sekalian ya jawabnya, itu sampai kenapa ada orang Islam yang terpapar ekstremisme gitu ya, bahkan ada yang sampai terlibat dalam gerakan radikalisme itu sampai sebegitunya, itu kenapa? Silakan. Terima kasih. Dalam landasan teologis tentang moderasi beragama tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Dr. Karman. Kali ini saya kemudian mengajukan satu ayat lain, surah Al-Baqarah 193, bahwa di sana pemahaman tekstualnya berkaitan dengan perangilah orang-orang kafir. Saya menggunakan pisau analisis dari Syekh Yusuf Qaradawi yang mengatakan ada 3 Muslim terkait dengan varian pembacaan ajaran Islam. Yang pertama adalah konservatif, yang kedua liberal, dan yang ketiga adalah moderat. Berkaitan dengan konservatif, Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa kelompok-kelompok ini cenderung memahami teks-teks ayat Al-Quran secara skriptual atau secara tekstual, sehingga apa yang terdapat dalam teks itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara mutlak. Jika pemahaman demikian kemudian diimplementasikan secara gegabah, maka Al-Baqarah 193 akan menjadikan seseorang menjadi kemudian seluruh kafir harus diperangi, dan ini sangat berbahaya. Saya waktu itu konfirmasi dan diskusi dengan Pak Kiai Aam Abdul Salam dan kemudian dengan Pak Dr. Cucu Surahman. Saya menemukan bahwa ternyata ada tafsiran dalam Al-Baqarah 190 bahwa di sana disebutkan perangilah orang-orang kafir yang memerangi secara ganas, secara binasa, atau mereka yang kemudian mengusir dari kampung halaman. Inilah yang menurut Yusuf Qaradawi yang disebut dengan varian moderat. Varian moderat adalah kelompok yang memahami ajaran Islam, baik teks, tapi juga memahami tentang konteksnya. Saya masih ingat diskusi dengan Pak Dr. Karman tempo hari, bahwa dalam living religionnya Amarmen misalnya, itu sangat tidak adil jika yang disebut soleh secara simbolik saja. Hari ini, izin Dewan Penguji datang tepat waktu, undangan juga tepat waktu, memenuhi undangan kami, ini juga bagian dari living religion. Dengan demikian, apa yang Prof tadi konfirmasikan, mengapa menjadi banyak Muslim yang terpapar radikalisme, ini karena dalam pisau analisis Yusuf Qaradawi terjebak pada pemahaman tekstual. Saya masih ingat almarhum Profesor Winarno Surahman, ada satu kalimat di sana yang saya literasi terkait dengan etnocentric monokulturalism. Jika seseorang itu sudah eksklusif, maka akan meyakinkan dirinya, ideologinya secara tertutup dan menjadikan ideologi orang lain menjadi salah. Dengan demikian, paparan-paparan bagi mereka yang terpapar radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu karena dirinya menganggap bahwa ideologinya yang paling benar, dan itu penyakit yang sangat berat terkait dengan etnocentric monokulturalism, dan model ini menjadi jalan tengah untuk mencoba berkontribusi. Begitu. Semakin orang menuntut ilmu, tentu akan semakin memahami apa permasalahan yang sedang dihadapi dan akan mampu mengatasi bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut
sehingga akan menghasilkan keputusan yang baik dan bermanfaat. Ilmu juga akan membawa manusia kepada kemuliaan. Rajinlah menuntut ilmu, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.